Bahasa Indonesia adalah bahasa kehidupan. Melalui bahasa, kita bisa memahami dunia dan berperan aktif di masyarakat. Saya, Hodijah Wulandari, Pamong Belajar SKB Kabupaten Tegal, akan mengajak Anda untuk menyaksikan pembelajaran kami, pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Proaktif, Proyek Autentik, Teks Prosedur Kompleks, Interaktif, dan Fungsional. Selamat menyaksikan. Pembelajaran ini dimulai dengan sapaan hangat antara Pamong Belajar dan warga belajar untuk memulai kelas dengan semangat positif. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama agar keberkahan selalu menyertai proses pembelajaran. Tidak lupa, Pamong Belajar melakukan presensi kehadiran agar semua warga belajar terdata dan siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Hanya sakit. Oh, sakit. Azam ada? Ya. Dela? Dia? Baik, sekarang sebagai salah satu upaya memuliakan warga belajar, Pamong Belajar menanyakan kabar dan juga perasaan mereka pada pembelajaran hari ini. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya semangat? Semangat. Alhamdulillah. Coba. Oke, sekarang Untuk mencairkan suasana dan menguji fokus, dilakukan permainan ringan ice breaking bertema gerak prosedur. Warga belajar menirukan langkah-langkah dari aktivitas sederhana seperti mencuci tangan atau memakai helm. Kelas pun menjadi hidup dan siap untuk belajar. Jadi nanti kalau Ibu mengatakan instruksi, kalian melakukan gerakannya. Mengerti? Mengerti. Oke. Gerak mencuci tangan. Ayo, seperti apa biasanya kalau cuci tangan? Oke. Gerak memakai helm. Oke, jangan lupa di Selanjutnya, Pamong Belajar menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran agar warga belajar memahami arah dan makna dari kegiatan belajar yang akan mereka jalani. Bedanya waktu SMP belajarnya teks prosedur apa? Teks prosedur sederhana. Nah, sekarang kita akan naik level nih ke teks prosedur kompleks. Setelah pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi informasi yang ada di dalamnya, strukturnya, kebahasaannya, kemudian menulis bagaimana teks prosedur, juga memproduksi teks prosedur dalam bentuk yang lebih kreatif, ya. Bisa infografis, bisa video, seperti mungkin nanti dibuat podcast, ya. Dan juga nanti kalian akan mempresentasikan karya kalian tersebut. Nah, sekarang Ibu Pembelajaran dilanjutkan dengan Pamong Belajar memberikan pertanyaan pemantik tentang pengalaman warga belajar saat mengurus berbagai dokumen pribadi yang memerlukan langkah-langkah tertentu. Beberapa warga belajar kemudian berbagi pengalaman mereka. Ini menjadi awal munculnya rasa ingin tahu dan semangat untuk belajar lebih lanjut. Saya mengalaminya karena kekurangan informasi dan nggak tahu langkah-langkahnya kayak gimana. Warga belajar kemudian menonton tayangan video dan teks prosedur yang ditampilkan pada layar. Lalu, Pamong Belajar menjelaskan isi, struktur, dan ciri kebahasaannya. Ini Ibu tampilkan teks prosedur pembuatan elektronik KTP. Kalau kita baca sama-sama, di paling awal itu berisi apa? Ya, tujuan dari teks prosedurnya. Kemudian ada apa ini? Ya, persyaratannya. Bersama-sama, warga belajar menganalisis bagian-bagian teks untuk memahami bagaimana langkah-langkah disusun secara runtut dan efektif sesuai kaidah kebahasaan. Analisisnya. Silahkan. Setelah selesai menganalisis, salah satu warga belajar menyampaikan hasil temuannya di depan kelas. Lalu yang lain menyimak dan memberikan apresiasi sehingga proses belajar berlangsung aktif. Jadi untuk tujuannya yaitu digunakan sebagai identitas diri dan juga untuk membatasi gerak dari pelaku kriminal.
Baik, gimana? Yang lain setuju? Setuju. Baik, bagus ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Azmi. Ya. Pamong Belajar memperkenalkan proyek utama yang akan dikerjakan, yaitu panduan prosedur layanan publik, menjelaskan tujuan dan langkah pelaksanaannya. Sebuah proyek. Siapa yang mau mengerjakan proyek dari Ibu? Saya, Bu. Oke. Nah, proyeknya adalah panduan prosedur layanan publik. Ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, utamanya kalian di kelas 12 yang nanti sudah mau lulus. Ya. Ya, atau masih mau di sini? Enggak, Oke, mau lulus ya? Ya. Ya, setelah lulus mau kemana? Mau kerja, mau kuliah ya. Kalau mau kerja, mau kuliah itu pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Nah, kira-kira kalau kalian mau kerja nih setelah lulus, kira-kira Lalu membagi warga belajar ke dalam beberapa kelompok sesuai tema yang sudah mereka pilih, yaitu prosedur pembuatan SIM, prosedur pembuatan rekening bank, prosedur pembuatan SKCK, dan prosedur pembuatan kartu kuning. Pamong Belajar memfasilitasi dan membimbing setiap kelompok dalam menyiapkan rencana kegiatan, mulai dari menentukan narasumber hingga menyusun daftar pertanyaan. Selanjutnya, warga belajar mencari informasi langsung ke lapangan sesuai rencana yang telah disepakati bersama dengan penuh antusias dan rasa tanggung jawab. Setelah informasi terkumpul, warga belajar menulis teks prosedur kompleks berdasarkan hasil temuan mereka. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif di Laboratorium TIK bersama Pamong Belajar pengampu mata pelajaran informatika yang membimbing proses desain dan produksi karya digital. Dari hasil tulisan, warga belajar mengembangkan infografis dan podcast mini yang informatif dan menarik. Proyek lintas mata pelajaran ini menumbuhkan kreativitas dan literasi digital, karena warga belajar tidak hanya menulis, tetapi juga menyebarluaskan informasi melalui media digital agar dapat diakses masyarakat luas. Baik anak-anak, untuk karya yang Setelah pertama kita hasil tampilkan proyek berupa adalah produk podcast digital dari selesai kelompok dibuat, Azmi. warga belajar bergantian melakukan presentasi di depan kelas. Ada yang menampilkan infografis informatif, ada pula yang menayangkan podcast mini hasil karya kelompoknya. Pamong Belajar kemudian mengajak peserta melakukan refleksi bersama. Lalu mereka menyadari bahwa belajar teks prosedur kompleks bukan hanya memahami bahasa, tetapi juga menyiapkan diri menjadi warga yang mandiri, produktif, dan berguna bagi sesama. Ya, silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, dari karya-karya teman-teman semua yang sudah ditampilkan, ada yang mau memberi tanggapan? Saya, Bu. Bagus, Bu. Karena melalui podcast jadi lebih jelas dan mudah dipahami. Obrolannya juga sangat menarik. Saya, Bu, ingin menambahi karena infografisnya menarik dan dapat mudah dipahami. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui prosedur-prosedur layanan publik ini yang nantinya kalian akan persiapkan sendiri? Saya, Bu, perasaan saya menjadi lebih senang dan lebih percaya diri. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mempelajari tentang teks prosedur kompleks. Karena tadi katanya kalau disebarkan ke masyarakat banyak yang menjadi lebih terbantu. Bagaimana kalau nanti kita publikasikan? Melalui pembelajaran proaktif, warga belajar tidak hanya mengenal struktur teks prosedur kompleks, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dari bahasa Indonesia, mereka belajar menjadi pribadi yang produktif, mandiri, dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Di pertemuan selanjutnya, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mendalam proaktif membawa proses pembelajaran di kelas menuju kehidupan nyata. Di sanalah makna sejati belajar ditemukan.